Selamat malam, selamat datang di Tragedi Sinar TV bersama saya Ismail. Malam ini saya kedatangan tamu cukup jauh. Dia akan bercerita tentang pengalamannya di luar negeri menjadi TKI di Kamboja. Apa ceritanya? Kita sambut dengan Bang Iwan. Selamat datang Bang Iwan. Selamat. Ya. Jadi ini malam Abang menceritakan tentang pengalaman Abang jadi TKW di Kamboja. Dan apa yang harus kita dengar? Silakan Bang, ceritalah. Gimana? Itu awal mulanya saya itu pergi ke Kamboja itu sebagai admin judol. Tapi saya ke sana itu bukan berdasarkan saya nggak punya pengalaman, makanya saya pergi ke sana. Cuman saya mau mencari pengalaman, makanya saya pergi ke Kamboja. Dan memang ditawarin oleh salah satu perusahaan berkedok judi online. Iya. Itu Abang ada berapa orang? Ada teman apa sendiri dari sini? Itu saya berangkat dari Jawa itu, dari kampung halaman, 2 orang. 2 orang. Yaitu bersama tetangga saya. Jadi di situ Abang berangkat berdua lah dari Jawa tadi ya ke sana. Iya. Itu memang diiming-imingin gaji berapa sih makanya Abang mau keluar negeri? Itu diiming-imingi sebesar 19 juta itu gaji pokok. Iya. Dan bonus ini itu semua target, ya kan? Itu mencapai sekitar 25 juta, 30 juta per bulan. Dan memang saya kan itu bekerja sebelumnya itu di Jakarta, salah satu gedung. Itu di situ aku juga sudah menjadi adminnya judi online. Itu di situ bergaji berapa Bang di Jakarta? Itu di Jakarta itu di tahun 2012 itu sekitar 4 juta sampai 7 juta. Itu kalau sama 7 juta itu sama bonusnya lah ya itu ya Bang ya. Iya, paling besar dapat saya itu 7 juta. Jadi waktu Abang diiming-imingi untuk keberangkat ke sana dengan 2 orang teman, waktu di bandara semua sudah disiapkan berkas-berkas apa semua untuk keperluan berangkat dari dia semua atau ada apa tambahan dari Abang? Itu sudah disiapkan semua Bang. Jadi kita itu nggak ada ngurus apa-apa, berkas semua keberangkatan itu udah dari agen. Ya, dari agen ini ya, agen memang bagian dari tempat saya yang kerja di Jakarta ini. Dia ya. Cuman dia memang menawarkan kan ke sana itu karena saya mendapat gaji yang lebih lumayan kan. Iya. Jadi saya niat ya apa bedanya di sini sama di sana kan gitu kan. Jadi berangkatlah saya ke sana. Saya tanya juga kawan mau ikut, mau, ya udahlah yuk berangkatlah untuk memperbaiki ekonomi. Iya. Apa orang tua Abang dan teman itu tahu Abang berangkat ke sana dengan pekerjaan seperti itu? Itu saya tahunya orang tua tahu,
cuman dia nggak tahu itu ke Kambojanya, Jadi taunya hanya ke luar negeri ya? ke luar negeri. Dia taunya itu saya berangkat itu menjadi TKI itu di Malaysia. Malaysia. Ya, dengan perusahaan yang sama juga. Cuman orang tua saya dia nggak tahu hasilnya saya kerja itu di bagian perjudian online. Iya. Jadi sesuatu di bandara, di situ kan ada agen yang membimbing orang Abang ya. Jumpa di bandara apa memang hanya berdua? Apa ada daerah-daerah lain yang bergabung yang mau berangkat sama Abang ke tujuan yang sama dari agen itu tersebut? Ada. Jadi waktu saya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, itu ada kami berangkat itu sekitar 13 orang. Banyak. Ya, cuman saya nggak tahu pastinya itu dari mana. Cuman yang saya tahu ada satu itu dari Sumatera. Dan memang kebanyakan yang kawan yang dari Sumatera ini yang dari kayaknya sekitar kalau nggak salah aku tadi 8 orang lah. Itu yang dari Sumatera semua. Sumatera semua ada 8 orang. Iya. Dengan apa maksudnya usianya sebaya sama Nabang kalau dilihat dari wajah-wajah mereka. Apa lebih tua? Oh, itu ada yang tua. Ada juga yang tua. Iya, tapi kebanyakan yang muda, Bang. Muda ya. Nah, jadi kan kalau yang berangkat ke sana itu orang itu saya nggak tahu tuh jadi apa. Dia kan kalau di Kamboja tuh yang melalui agen ini, kita nggak tahu dia itu menjadi scammer atau admin judol atau apa. Jadi waktu dari Soekarno-Hatta itu kami berangkat ke Singapura. Dari Singapura itu diberangkatkan lagi besok. Sampai kami di Singapura itu di kami berangkat dari Soekarno-Hatta kan jam 6:30 malam, pagi atau pagi ya. Iya. Sampai di Singapura itu di jam 8:30 kalau nggak salah itu. Hampir jam 9 lah. Begitu ya. Jadi ditransitkan mereka ke Singapura, dia tuh dimasukkan ke mes untuk menginap atau di hotel gitu ya? Oh enggak. Oh langsung pindah berangkat lagi gitu? Enggak juga. Enggak. Jadi kita di situ diarahin menunggu di blok mana. Jadi kita keluar dan masuk itu blok sini, blok ini gitu kan di bandara tuh. Udah di sana udah ada yang menjemput? Atau ada, gimana? kita nunggu arahan lah. Oh, dari udah mereka. ada tim mereka ya? Udah ada timnya. Jadi rupanya di sana itu saya dapat info. Memang dari kepercayaannya dia itu saya kan. Iya. Jadi saya diinfo untuk suruh nunggu dan diarahkan ke sebelah kiri di dekat bandara, di dekat area parkir. Di situ saya melihat ada orang rame kan menunggu juga. Iya, jadi itu sekitar kalau nggak salah aku tuh kalau di total orang itu ada di 26 orang. 26 orang. Iya. Sama sepertinya menunggu sudah ditempatkan di situ gitu ya. Yang lagi sedang menunggu itu 26 orang aja ya. Iya, menunggu. Dan saya tanya lagi, ini kok rame orang di sini? Ya, dibalas ya kan. Ya, itu berangkat sama seperti kamu. Oke lah, saya bilang. Ya tanya lagi, jam berapa datang jemputan? Iya.
Oh, nggak usah dijemput nanti naik pesawat lagi. Berarti menunggulah di situ, Iya, tapi nunggu disuruh jam menunggu di berangkatannya. situ. Sampai di sana, sampai di Bangkok. Nah, pekerjaan kita sama apa enggak? Jadi setelah menunggu tadi, ada berapa lama menunggu orang abang di situ? Itu Berangkatan berikutnya. lama bang, itu sampai sore. Sore ya? Ya, karena setelah itu datang telepon itu diarahkan di sekitar jam 7. Jam 7 7 malam. sore, ya malam. Itu semua 26 orang itu bergegas lah. Jadi 26 orang itu ikut semua. Ikut semua. Kami naik pesawat itu ke Bangkok. Dengan pesawat yang sama ya, di 26 orang itu. Apakah dari raut wajah mereka, apa 26 itu semua orang Indonesia atau ada orang luar atau dari mana itu? 26 orang itu. Kebanyakan orang Indonesia bang. Orang Indonesia. Iya, itu yang ada di situ. Di situ itu cuman satu lah kayaknya enggak. Itu orang dari Cina atau dari mana tuh? Saya lupa istilahnya sih, memang saya nggak nanya kan. Iya, tapi nampak dari raut wajahnya, ada apanya kan posturnya. Iya. Paspornya. Jadi setelah sampai di Bangkok, diarahkan kemana itu orang abang? Nah, sampai di Bangkok, itu kami dibagi. Dibagi itu tinggal 4 orang. Itu yang salah satunya saya. Itu naik mobil. Berbeda dengan yang lain gitu? Ya, berbeda dengan yang lain. Yang lain itu nggak tahu lah saya kemana. Jadi saya dijemput naik mobil sama 3 teman saya. Jadi kami berangkat, itu perjalanan sekitar, kalau nggak salah lama sih bang ya, karena sempat makan lagi di jalan. Kira-kira ya sampai tujuan itu jam 16 jam lah. 16 jam, berarti sampai hari berikutnya lagi, karena perjalanan malam itu ya? Iya, karena kita sempat juga ganti mobil tuh. Ganti mobil lagi. Ya, ada ganti mobil itu sekitar 2 kali. 2 kali. Ya. Begitu sampai, saya kan kalau udah di mobil kan kita kan nggak tahu tuh di mana. Iya. Nah, jadi sampai itu di pinggiran, dari 1 jam 30 menit perjalanan itu mobil melintasi pinggiran laut. Iya, pinggiran laut, cuman udah banyak gedung-gedung tinggi kan. Iya. Masuk itu udah sampai di salah satu gedung. Itu gedung itu kalau nggak salah saya itu berlantai 27 atau 28 gitu. Jadi tinggi bang. Jadi orang abang yang berempat itu ditujukan ke lantai berapa? Nah, itu dibawakan kemana? Itu kami masuk kan. Masuk tuh di lantai, turun dulu ke lobi. Itu di bawah bang, bukan ke atas. Oh, ke basement bawah? Iya, bawah. Jadi di bawah, di situ udah langsung ada yang nunggu, kayak bodyguard gitu. Iya. Berapa orang mereka di situ yang menunggu? Yang menunggu ada 5 orang. 5 orang. Iya. Cuman kalau dari raut wajahnya ya memang orang itu seperti bodyguard. Iya, besar-besar memang ya. Cuman orang itu lengkap dengan senjatanya bang. Oh, pakai senjata juga? Oh, iya. Penjagaannya? Iya, makanya saya bingung, ini tentara atau apa kan gitu kan. Kok dia bertato kan? Itu bertato bang. Tapi abang nggak berani menanya itu sama mereka? Enggak.
karena kan memang saya juga kan nggak tahu bahasa mereka. Iya. Dan saya cuma tahunya itu bahasa Inggris. Dan memang itu kan di admin itu kan udah dipelajarin kan. Jadi sampai itu dibawalah ke salah satu ruangan. Sama-sama berempat itu apa ruangannya berbeda dengan 4 teman-teman abang? Sama, Sama. satu malam itu kita disatukan. Satu kan? Sama. Jadi udah sampai di kamar ruangan itu, itulah disuruh kami istirahat, dikasih makan. Awalnya bagus, memang kan. Bagus ya. Saya seneng lah ya kan. Iya. Sampai di luar negeri. Cuman iya, besoknya kami langsung disuruh kerja. Kerja bagian apa itu bang? Oh, saya di bagian admin untuk judi togel. Judi togel, bola, iya, slot. Itu kan satu dia. Iya, satu. Di satu aplikasi. Aplikasinya. Kalau teman abang yang lain? Yang tiga lagi. Itu masih sama juga kami di situ. Cuman dia ada yang sebagai operator khusus untuk membalas live chat, ada yang bagian rekening, ada yang menjalankan aplikasi. Situ. Ya. Dari jam kerja itu dari jam berapa ke jam berapa bang? Itu sesuai target bang. Oh, jadi kalau sudah dapat targetnya boleh istirahat gitu atau pulang ke mes atau gimana? Ya, seperti sampai itu. Target dengan jam yang ditentukan 12 jam. Itu kita harus pulang istirahat. Tapi kalau target kita nggak dapat, ya kita lembur. Lembur itu ya nggak dibayar. Oh, nggak dibayar. Iya, karena kita menutupi target kita. Target itu dalam bentuk apa? Berapa banyak? Atau gimana? Itu kita ditargetkan itu harus dapat yang bermain itu 5 orang. Setiap harinya. Ya. Jadi kalau di tahun 2012 itu bang, itu kan memang agak susah. Belum banyak orang main. Kau tahu ya, nggak macam sekarang ya kan? Iya, dulu itu judi slot itu belum familiar kali. Iya. Yang familiar itu bola. Sama togel. Di ruangan itu apakah ruangannya besar atau hanya macam ukuran kamar aja atau gimana? Dia ukuran kamar. Ya, tapi memang muat. Kalau untuk 8 orang itu muat. Jadi kita di situ 4 orang. Jadi berarti setelah kamar ini masih banyak kamar-kamar yang lain, gitu maksud abang? Banyak. Karena kan makanya banyak aku bilang itu kawan-kawan yang di satu kantor itu kami ada sekitar 35 orang yang kerja. Oh, 35 orang kerja. Iya, berarti kan kamar kami dengan pekerja yang lain kan berdampingan kan. Berarti kan daerah situ juga di hotel itu. Iya. Jadi kesan yang pernah abang lihat dari situ kalau enggak yang dapat target itu apa sanksinya dari pihak mereka? Itu di setrum bang. Setrum? Iya. Itu abang nampak sendiri mereka dieksekusi seperti itu, disiksa seperti itu? Iya, di depan mata saya. Itu kalau salahnya dia, kawan saya ini orang Filipina. Salahnya dia itu menggelapkan duit. Berarti dia tadi dalam rekening tadi itu ya, dia megang suatu rekening bank yang tadi secara tidak sengaja jadi secara tidak sengaja dia ingin mencuri seperti itu. Iya. Tapi ketahuan dari sistem
pengawasan mereka gitu ya Bang ya? Iya kan itu kan di audit, dibuat laporannya setiap Hmm. hari. Kami itu kan datang untuk mendata, Iya iya. minta setorannya. Jadi Jadi dia mengambil itu setiap orang depo itu dipotong sama dia. Nah, jadi itu waktu itu disetrum. Besoknya kalau di situ Bang, kalau kita udah punya salah, Iya. itu menjadi bulan-bulanan setiap hari. Itu besoknya hidungnya ditonjok. Oh, dipukul mereka sama Iya, pengawas tadi? iya. Yang datang itu pengawasnya, itu kalau nggak salah aku orang Indonesia juga, ada daerah Sumatera Utara. Itu Oh manajernya. oh gitu. Bukan orang dari negara itu, tapi orang luar dibiayai untuk ke situ gitu? Untuk menghukum mereka gitu? Iya, dia gini Bang, untuk memimpin satu Ruangan itu? ruangan itu, tempat kerjaan itu Iya. orang Indonesia. Orang Indonesia? Ya salah satunya kayak seperti Abang itulah, dia orang Medan, Orang Medan? ya Sumatera Utara. Jadi dia datang itu bertiga, bodyguard 2, Iya. udah bodyguard ini nonjok, jadi kan langsung dipukul tuh. Di situ, di tempat itu? Iya, makanya kan saya herannya kenapa dia bisa jadi manajer, ya kan? Tapi memang bukan dia bos besarnya ya. Dia Bos di balik besarnya layar. kan ada. Dia hanya bos untuk menjalankan itu gitu. Iya, benar-benar. Jadi ya saya pikir kenapa segitunya gitu kan, kalau udah buat kesalahan. Dan yang lebih ngerinya lagi ada apa yang lebih fatal lagi Bang, Apa tuh? itu kalau nggak bagian dari nomor 4 atau 5 dari tempat saya, dia Apa masalahnya? sakit-sakitan, Oh. sakit-sakitan, dan dia memang orang lama di situ. Orang lama, kenapa aku bilang orang lama, karena memang duluan dia di situ daripada kami yang berempat. Jadi waktu dipanggil itu dia panggil sama bodyguard, Iya iya. itu nggak pernah pulang-pulang lagi Bang, nggak pernah nampak. Nggak pernah nampak? Iya, Ada nggak dengar-dengar cerita kemana dia? Diapain dia? Apa disuruh pulang atau gimana? itulah saya tanya sama manajer itu, dia bilang dia udah pindah tempat kerja, dia mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Saya berpikir apa mungkin, karena kan dia waktu itu sakit-sakitan, Iya iya. dan dia saya lihat nggak pernah dapat target. Dari masa kerja itu di situ, orang Abang sesama pekerja apa dilarang untuk berkomunikasi cita-cita ngobrol gitu? Selagi waktu bekerja itu dilarang Bang. Dilarang? Ya jadi kita kalau udah pulang pun ke mes, itu kita nggak boleh nerima tamu. Oh, buat Jadi awasi terus ya. Komunikasi sama keluarga gimana? Melalui telepon atau apa? Apa dilarang juga? itu nggak dilarang sih Bang waktu itu, bagi selagi kelakuan kita itu masih dalam masih wajar Bang ya. Itu posisi di saya ya, Iya itu iya. saya nggak pernah dilarang gitu, karena memang saya kerja masih bagus lah, Nah gitu ya. target masih dapat. Jadi dari ruangan-ruangan lain, yang setahu yang ruangan lain dari ruangan Abang, Abang pernah nggak melihat, penyiksaan yang seperti teman Abang yang disetrum atau apa dari sebelah? Saya nggak melihat Bang ya, cuman waktu itu ada orang perempuan itu dipanggil, dibawa, jadi
tangan kanan sama tangan kiri itu digandeng. Selang lama itu terdengar suara jeritan. Itu asal mana perempuan itu? Saya kurang tahu asal mananya, cuman warga Indonesia. Warga Indonesia. Itu banyak juga warga Indonesia yang di sana. Oh, kalau di sana itu yang kerja memang kebanyakan orang Indonesia, Bang. Banyak orang Hampir kita. 90% itu orang Indonesia. Oh. Makanya saya di sana itu 2 bulan udah bekerja di sini. Di sana itu saya mau minta pulang. Kenapa Abang mau minta pulang? Karena salah satunya tidak sesuai dengan pekerjaan yang awal di Jakarta. Karena di situ harus punya target. Harus punya target. Kalau nggak punya target kan disiksa kan. Iya. Jadi menurut saya itu tindakan yang nggak wajar. Iya. Itu sama aja memaksakan kita untuk harus bekerja terus. Apa dikasih Abang keluar? Diizinkan Abang pulang? No, itulah dia masalahnya. Saya nggak diizinkan keluar. Kalaupun diizinkan, itu harus mengganti semua uang yang telah dikeluarkan untuk biaya saya. Kok seperti itu? Nah itulah, makanya kan jalurnya kan memang dia penipuan gitu. Jadi kan paspor saya kan ditahan juga sama mereka. Jadi kalau saya bayar denda untuk menanggung semua biaya itu, baru saya diizinkan. Itu pun tidak boleh berbicara kemana-mana tentang lokasi tempat Abang bekerja saat itu. Iya. Dan tentang semualah masalah yang di dalam perjudian online situs-situs itu. Jadi gimana Abang bisa lepas dari situ, keluar dari situ? Oh, saya kan ada pilihan, bagi saya itu ada pilihan. Karena memang dua bulan awal bekerja itu kan target saya itu masih dapat. Dan saya berniat memang untuk ngumpulin uang. Iya. Kan orang itu juga kalau kita dapat target lebih itu dikasih uang lebihnya, lebih bonusnya ya. Iya. Gitu. Jadi penyiksaan selain yang saya dengar ke scammer sekarang ini kan, yang di tahun ini kan banyak tuh yang kita dengar secara viral itu semua kan, ada penyiksaan, nggak hanya selain disetrum, tapi hanya ada juga pengambilan organ tubuh, lalu jasadnya kabarnya dibuang. Apakah di tempat Abang ada juga seperti itu di tahun 2012 kemarin? Itu enggak ada, Bang. Itulah perbedaannya dengan yang sekarang ini. Di 2012 memang penyiksaan itu ada. Nah, disiksa itu bukan diambil organ tubuhnya, tapi banyak yang meninggal karena disiksa. Karena tahan disetrum tadi gitu aja. Ya, dipukuli. Ya. Makanya dulu sebenarnya bukan kasus baru yang sekarang ini, yang lagi viral ini. Kasusnya udah lama sebenarnya. Cuman di zaman saya itu juga kan internet kan nggak ada, masih susah. Ya kan media pun belum terangkat, belum terekspos. Kalau sekarang kan udah gampang ketahuannya. Jadi langsung booming dia. Jadi korban itu yang Abang lihat, korban sampai meninggal itu Abang lihat langsung? Ada. Saya lihat udah sekarat. Itu kabarnya dibawa kemana, apa rumah sakit atau di mana kan mereka? Karena dia kan posisinya bukan legal, kan ilegal. Jadi nggak bakalan dipulangin. Iya. Dan dulu juga kan istilahnya pemerintahan itu kan kalau yang legal baru diurus. Iya. Yang resmi kan. Resmi ya.
Kita ini kan enggak. Karena kalau kita lapor pun, istilahnya saudara kita melapor ke KBRI untuk pemulangan jenazah lah. Ya KBRI-nya juga Bingung ya, karena nggak tahu bingung. tempatnya ya. Enggak, sebenarnya kan orang itu prinsipnya kan harus melayani yang memang resmi. Resmi. Iya. Jadi ya waktu salah satu yang buat saya makin nggak tahan itu kerja di sana itu yang perempuan itu diperkosa, udah disiksa, diperkosa. Sadis sih mereka. Sadis. Makanya dulu pun zaman kami itu kejam juga, cuman memang organnya nggak diambil. Nah, itulah perbedaan dulu sama sekarang. Jadi gimana upaya abang lepas dari situ, keluar dari situ, gimana ceritanya? Nah, saya itu memang karena kan saya punya target ya. Iya. 2 bulan itu awal kerja itu saya dapat terus. Iya. Karena udah terbiasa di Jakarta juga kan udah pernah. Iya. Ya, saya giatkan aja gimana caranya, tapi dengan berdoa gimana caranya agar bisa cepat pulang. Harusnya udah nggak tahan. Saya bukan nggak tahan karena saya disiksa, tapi saya untuk melihat aja nggak tahan. Gitu. Itu setiap malam itu kalau mau tidur itu saya nggak bisa tidur. Itu saya kebayang terus tuh, Bang, dengan melihat raut muka wajah teman-teman yang disiksa itu. Kalau yang perempuan itu diperkosa tuh sebenarnya bukan diperkosa sih, ditidurin ya. Itu sampai hamil loh. Iya. Iya. Cuma saya nggak tahu kalau udah seperti apalah dia sekarang, nggak tahu saya. Itu yang perempuan itu asal dari Indonesia juga atau dari negara lain? Satu dari Indonesia, satu dari Filipina, satu lagi kalau nggak salah saya dari mana ya, kalau nggak salah pokoknya dia orang hitam, agak hitam gitu ya, tapi tinggi besar ya. Tinggi besar. Jadi mereka apa nggak ada keinginan mau keluar juga atau gimana? Orang itu kalau dengar dari omongan pengen keluar semua, pengen pulang. Ya contohnya kawan saya yang satu kamar kan, itu 4 orang. Kami itu udah cerita yang disiksa ini, yang 2 orang ini udah nggak tahan. Itu malam setelah kami kerja di 5 bulan lah ke atas ya, itu dia ngeluarin darah dari kuping. Dari kupingnya keluar darah. Ya, karena sekuatnya setrum itu ya. nah itulah pokoknya dia disiksa itu, mungkin tadi tonjok disetrum itu pengaruh mungkin ya. Dan di 7 bulan bekerja itu cewek 2 orang, orang baru. Iya. Ada tambahan orang baru masuk. Karena kan setelah ada yang meninggal, yang Cari disiksa ganti ya. sakit-sakitan itu masuk ganti. Masuk dan tinggal satu mes sama kami. Jadi kami satu mes itu 6 orang, 2 perempuan, 4 laki-laki. Iya. Nah, dan 1 minggu kemudian orang yang 3 ini, teman saya ini, mau dipindahkan kamarnya, tapi saya nggak ngasih. Saya pertahankan yang satu kampung saya. Iya. Karena memang kerja saya bagus. Dikabulkan permintaan abang. Dikabulkan yang kawan satu kampung saya ini. Tapi jadi kalau yang dua dipindahkan. Alasannya apa? Ada alasan tertentu atau apa? Mereka bilang itu nggak boleh terlalu ramai di dalam.
Tapi setahu saya bukan itu sih alasannya. Apa itu, Bang? Karena kamar sebelah sampai 10 orang. Tapi karena di tempat kamar saya Abang? tadi untuk mengajari anak baru ini, cewek ini, gimana caranya biar dapet target tadinya. Jadi udah target itu apa tiap bulan targetnya naik atau standar dari pertama Abang masuk sampai sekarang? Sekitar katakan dibilang Abang sudah 7 bulan lebih di dalam kan? Tidak terasa kan? Apa targetnya memang segitu aja apa nambah? Itu pernah 2 kali saya nggak dapat. Jadi Abang juga disiksa saat itu? Oh, nggak disiksa. Jadi? Cuman kan targetnya kurang sedikit aja. Cuman saya dimaki-maki. Habis juga dipukuli juga Abang? Enggak, dimaki-maki. Maki-maki aja? Iya. Dicakap kotor. Sampai mental saya down. Itu ya bisa setiap datang itu dimaki-maki. Sama pengawasnya tadi ya? Ya sama orang Medan itu. Orang Medan itu pengawasnya. Jadi gimana rencana Abang? Tadinya kan Abang hanya ingin 2 bulan di situ, habis sibuk-sibuk mengumpuli dana untuk pulang. Itu jadinya kapan dana itu terkumpul dan Abang mau pulang? Di bulan keberapa Bang di sana? Itu saya kerja di sana tuh hampir 16 bulan. 16 bulan? Iya. 1 tahun setengah? Hampir 1 tahun setengah? Iya. Cukup lama. Itu pun dengan uang jaminan, Bang. Oh, berapa segitu Bang? Kalau nominal rupiahnya? Itu sekitar 10.500.000. Dari hasil yang terkumpul itu kurang dana untuk menutupi semua biaya kebutuhan saya sama paspor saya pas semua berangkat dari awal keberangkatan itu kurang 10.500.000. Nah, jadi waktu itu kan sebelum itu kan memang HP saya kan ditahan kan. Iya. Ditahan itu seminggu sekali memang dikasih. Nah, itu saya kabari ke keluarga. Untuk minta kirimin uang. Nah, karena saya ingat dulu nasihat orang itu jangan pernah buat kesalahan ataupun melapor kemana-mana. Iya. Baik itu sama keluarga atau apapun. Karena memang dari pengalaman saya lihat kawan-kawan saya itu disiksa. Saya takut. Dan untungnya memang dari tingkah laku saya itu saya selamat. Jadi dikirimin duit sama keluarga, dikasihlah password saya. Itu pun 1 bulan kemudian. Jadi gaji yang selama ini yang dijanjikan mereka sampai 19 juta itu memang benar atau fiktif? Ya, ada benarnya. Ada benar juga. Iya, kalau targetnya dapet. Kok targetnya dapat? Iya. Tapi kalau nggak dapet, enggak. Cuman gimana sih? Begitu kita melakukan kesalahan tidak dapat target, itu nggak dikasih. Uang kita tadi hilang semua. Langsung hangus ceritanya. Ya, seperti gimana kita bilangnya? Asal udah kesalahan, mau gaji kita yang dulu-dulu pun nggak dikasih gitu. Hanya kita dapat makan aja di situ jadinya. Yang saya terima itu kan hanya waktu dapat target lebih. Nah, itu kan mau ngasih cash. Jadi itulah kekurangannya di sana itu. Kalau dia masih di Jakarta dulu kan enak. Makanya ya banyak yang gagal kalau udah di sana, itu banyak yang stres. Iya. Berarti abangnya yang salah satu dari sekian ratus orang dibilang yang bekerja di situ, ya abang lah yang beruntung bisa pulang kembali ke Indonesia.
Teman abang gimana jadinya? Ya pulang juga, teman saya pulang juga. Pulang juga? Ya itu setelah dia kan hafal nomor orang tuanya. Jadi dia kan nggak dikasih HP kan. Dia pinjam HP abang? Ya, dia pinjam HP saya, di telepon. Hmm. Dia dikirim, dia uang tebusan dia itu 32 juta. Oh, lebih banyak dari abang ya? Iya. Kenapa? Karena dia sering nggak dapat target atau gimana makanya bisa lebih banyak dia? Padahal sama berangkatannya sama kemarin sama abang. Iya, dia sering nggak dapat target kan, makanya dia sering disetrum, sering dipukul. Jadi apa kawan abang itu kondisinya sekarang cacat atau gimana setelah banyak disiksaan itu? Sekarang ya waktu pulang itu dia langsung berobat. Dia langsung berobat. Banyak organ dalam yang berarti rusak ya dari penyiksaan itu ya. Ya ini itu badan-badannya itu, di badan itu banyak biru-biru. Lembam-lembam bekas pukul ya bang? Iya. Jadi kalau hidungnya itu patah. Patah gitu setelah disiksa mereka nggak ngobati, hanya kita sendiri ngobatinya gitu. Iya. Kita ngobatinya itu masing-masing aja. Begitu sampai di kamar, ya obat ala kadarnya lah yang ada. Cuman mendingannya saya dulu itu air panas, apa ada di ruangan abang ya? Ya disediain. Makanya kalau ada juga yang bilang di sana enak, ya yang bentuknya di judul ya. Iya. Ya kalau dapat target sih enak. Ataupun kalau yang mungkin entah resmi atau gimana nggak tahu lah. Iya. Cuman kan kalau saya kan ilegal ya kan. Iya. Jadi setelah abang pulang kembali ke Indonesia, jadi setelah abang kembali pulang bersama teman ke Indonesia, ke kampung lah halaman, menurut abang dari cerita-cerita kebanyakan judi online di luar negeri sana itu, gimana? Abang mau kembali lagi atau tidak? Yang walaupun ilegal. Saya nggak mau lagi. Udah jerah lah ya bang. Jerah. Makanya kalau ada tawaran kerja itu lihat tempatnya, lihat bagiannya, lihat itu resmi apa enggak ya. Iya, lebih tahu. Jadi kadang kan kita ini kan tergiur dengan iming-iming duit besar. Betul. Ya. Malumlah di Indonesia kita tahu tahu ya, ekonomi di Indonesia sangat sulit. Jadi menurut abang, saran abang ya untuk mendengar setia dari Tragedi Sinar TV ini, apa yang abang sampaikan? Tolong. Untuk teman-teman Sinar TV, ya saya berharap kawan-kawan jangan gampang tergiur dengan iming-iming gaji besar. Tolong pastikan dulu itu resmi atau enggak, atau memang perusahaan itu ada apa enggak. Jadi nggak mesti di luar negeri, di dalam Indonesia juga harus seperti itu. Kita pastikan dulu. Iya tentu itu pastinya. Dan untuk teman-teman yang sudah pulang di 2024, ya salam sehat. Dan kawan-kawan yang dulu di 2012, ya mungkin udah tobat lah ya. Ya itu aja. Terima kasih Bang Iwan atas informasinya, semua udah berarti. Kepada sahabat Tragedi Sinar TV, itulah salah satu yang harus kita petik dari cerita abang kita. Untuk kepada yang memiliki cerita tragedi apapun itu, bisa kirim melalui nomor telepon di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.